Oke, kita mulai aja ya acara kita. Pertama-tama, halo semuanya, selamat datang di acara PPIA Talk Show mengenai Mental Health Awareness. Thank you semua udah bersedia untuk datang ke acara kita hari ini. Perkenalkan, nama aku Devina, hari ini sebagai MC, dan di sini ada Mbak Sulastri sebagai moderator. Nah, jadi acara kita ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan membicarakan mengenai mental health awareness for disabilities, dan sesi kedua akan membicarakan mental health awareness for international students. Nah, untuk sesi pertama ini kita kedatangan guest speaker yang hebat-hebat banget, yaitu ada Mbak Vinandita dan ada Mas Reza. Nah, pertama aku akan perkenalkan dulu Mbak Vinandita. Jadi Mbak Vinandita ini adalah dosen di Paramadina University. Dia juga selain itu psikolog di bidang pendidikan dan aktif menjadi pembicara di stasiun televisi. Mbak Vinandita ini lulusan S1 dari Paramadina University dan lulusan S2 dari Tarumanegara University. Nah, selanjutnya ada Mas Reza. Mas Reza ini lulusan S1 dari University of Canberra dengan major Communication Advertising dan lulusan S2 dari Flinders University dengan major Disability Policy and Practice dan sekarang bekerja sebagai fashion microblogger. Nah, nggak usah ditunggu-tunggu lagi, kita mulai aja talk show kita yang akan dibawakan oleh Mbak Sulastri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Terima kasih atas kedatangan teman-teman, para audiens untuk join di acara kita hari ini. Untuk para narasumber dan untuk tim PPIA Community Welfare yang sudah menyediakan waktu untuk terlaksananya acara ini. Baik, di kesempatan kita yang pertama ini, acara kita yang pertama adalah akan membahas atau talk show tentang mental health support for disabilities, di mana seperti yang dipaparkan Mbak Devina tadi, Mbak Vina dan Mas Reza akan membantu kita selama talk show sesi pertama ini. Ya, kita langsung saja ke Mbak Vina. Halo Mbak Vina, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Lasri. Ya, bagaimana kabar Mbak Vina? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Tetap Keluarga ceria, di rumah tetap juga semangat. Sehat selalu ya Bun ya? Alhamdulillah sehat. Iya, oke. Gimana Mas Reza? Gimana kabarnya Mas Reza dan apa aja nih aktivitas Mas Reza habis balik dari Aussie S2? Bisa nggak diceritakan sedikit aktivitasnya? Ya. Selamat siang, saya Reza dan saya baik. Kabarnya kebetulan saya baru memulai mengajar sebagai dosen luar di salah satu university di Semarang. Ya, terima kasih Mas Reza. Ya, Mbak Vina dan Mas Reza, terima kasih. Kira-kira untuk Mbak Vina nih, pertanyaan pertama. Pernah nggak Mbak Vina punya pengalaman dalam membimbing mahasiswa yang disable atau mengalami disability? Kira-kira apa aja sih tantangannya, Mbak? Bisa Mbak Vina ceritakan sedikit? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang background saya gitu ya. Waktu itu, waktu awal karir saya ditempatkan saya sebagai volunteer di sekolah berkebutuhan khusus di Jakarta, dan kebetulan ditempatkan di walk shelter, di kelas untuk anak-anak yang usia 16 tahun ke atas, 16-18 tahun ke atas, dan di sana tugas saya adalah memang melatih siswa ini untuk siap memasuki dunia kerja, kurang lebih seperti itu. Nah, yang dihadapi saat itu adalah kita melatih dari mana kita melatihnya, memang kita melatih pertama dari apa yang bakat minatnya dulu gitu ya. Dari bakat minatnya kita lihat, kemudian sampai kita setelah penelusuran bakat minat, kemudian baru kita masukkan mereka ke kelas-kelas. Contohnya misalnya ada siswa-siswa yang sukanya gambar gitu ya, dan kebetulan di work shelter kami itu ada tempat yang memang mendatangkan guru lukis, guru gambar, guru batik,
dan guru yang untuk kreativitas ya, untuk bikin-bikin kayak gelang, kalung, atau bikin tas. Nah, seperti itu. Jadi yang kaitannya dengan apa yang dia suka dulu. Nah, ada juga kelompok siswa saya yang waktu itu memang mereka sukanya ke arah musik gitu. Oleh sebab itu kita datangkan guru musik khusus dan memang melatih mereka di area musik. Jadi memang ada kayak semacam kayak bengkel-bengkel kerja gitu ya, ada lukis, ada musik, kemudian ada juga yang menjahit, ada terus yang bagian masak atau bikin simple cooking gitu ya, bikin masakan tuh ada juga, dan sampai mereka sudah siap setelah dilatih di dalam sekolah, baru kemudian sekolah kami waktu itu bekerja sama dengan instansi lain atau perusahaan lain di luar sekolah. Nah, di mana mereka berkesempatan untuk field trip. Sebelumnya field trip dulu sih, sebelum mereka sampai magang di tempat itu, mereka field trip dulu, kita ajak sekitar 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, sampai mereka sudah merasa bahwa oh udah tahu tempatnya nih, udah dikenali nih sama situasinya, baru di semester berikutnya mulai kita bagi-bagi ke penempatan kerja. Nah, di sana mereka ada kesempatan seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali bekerja. Nah, beberapa di antaranya pada saat itu ada yang ditempatkan di Hero Supermarket, di toko buku Mentari, di apartemen Pulau Mas, di EF Tamara Building-nya di Jakarta, dan di tempat lainnya. Singkat cerita, beberapa siswa mereka sampai berhasil menjadi karyawan tetap di salah satu perusahaan. Jadi ada beberapa siswa kami yang memang sampai bisa menjadi karyawan tetap. Nah, mengapa bisa sampai seperti itu? Karena memang kita coba lihat dari kelebihan yang mereka punya sih. Kelebihannya mereka punya apa? Misalkan, kelebihannya ternyata memang karena sangat fokus terhadap suatu hal atau kekuatan visualnya sangat baik, sehingga mereka bisa ditempatkan di tempat itu. Atau mereka ternyata punya passion yang begitu kuat dalam menjahit, misalnya ya, kita tempatkan mereka di sebuah butik untuk bikin-bikin pakaian gitu. Jadi memang kita benar-benar menggali sampai harus bisa dicari gitu ya. Mungkin kalau di sini ada beberapa parents juga yang saya lihat hadir ya. Artinya ketika memang anggota keluarga kita ada yang berkebutuhan khusus atau disabilitas ini, yang kita lihat adalah apa sih yang dia bisa gitu. Kalau kita lihat dari apa yang dia bisa, otomatis cara kerja pikiran kita akan mencari solusi. Tapi ketika kita melihat ketidakmampuannya, lack of communication skill nih, nggak ada kontak mata, nggak ada ini, maka kita akan melihat sesuatu yang kok kayaknya kurang terus ya gitu. Jadi ini juga yang saya sarankan kepada parents, kalau memang ada anggota keluarganya yang berkebutuhan khusus, sebaiknya kita langsung cari solusi. Nah, kadang-kadang memang ada orang tua yang bilang misalnya, saya nggak bisa nemuin bakat minat anak saya apa, atau saya kesulitan menemukan. Nah, kalau saran dari saya sih memang cari dari hal terkecil, misalnya, dia suka banget mainan air, Miss, gitu ya. Setiap ngeliat air tuh sampai nggak mau keluar dari kamar mandi. Coba deh dilesin renang. Barangkali dia punya bakat minat di renang. Siapa tahu suatu saat dia bisa jadi guru renang, misalnya. Atau misalnya, aduh anak saya sukanya coret-coret sampai tembok semua dicoret-coretin gitu kan. Nah, coba dimasukin les gambar, melukis. Siapa tahu suatu saat dia bisa melukis, menjual hasil lukisannya, sehingga itu akan menjadi jalan keluar dia di saat dia dewasa kelak, misalnya jadi pelukis, menjadi pelukis yang terkenal, atau menjadi orang yang memang cukup menekuni, cukup memiliki passion di bidangnya. Jadi maksud saya, cobalah lihat dari hal sekecil mungkin, apa sih yang kira-kira memang bisa kita temukan dari keluarga kita yang dengan berkebutuhan khusus ini, sehingga ketika dia dewasa kelak, dia punya bekal buat hidupnya di masa depan. Nah, kemudian balik lagi tadi ke pertanyaan Mbak Sulastri, pengalaman saya gitu ya, kurang lebih pengalamannya seperti itu, mendampingi siswa mulai dari volunteer. Saat itu saya dari volunteer 6 bulan, kemudian diangkat jadi asisten teacher, terus kelas teacher, sampai terakhir sampai saat ini menjadi konsultan untuk individu berkebutuhan khusus gitu. Jadi artinya perjalanan panjang yang ini saya merasa bahwa setelah sekian tahun ini saya melihat bahwa
mereka bisa, pasti mereka bisa gitu ya. Intinya ketika Tuhan menciptakan manusia pasti akan ada kelebihan yang mungkin saat ini kita belum tahu gitu ya, tapi ketika kita gali yakin pasti itu ada gitu, pasti ada kelebihannya yang mereka bisa dan untuk di masa depan mereka kelak. Nah, seperti tadi saya cerita bahwa pada akhirnya ada beberapa siswa saya memang bekerja menjadi karyawan tetap dan bahkan ada yang menjadi penyanyi di wedding organizer. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Lasri perjalanan ceritanya. Ternyata menginspirasi ya Bun ya. Dan tadi seperti yang Mbak Finandita ceritakan, di bengkel kerja itu anak-anak dilatih untuk lebih mandiri, bisa dengan membuat lukisan, terus mencari bakat mereka, seperti jika ada anak yang suka berenang, diarahkan untuk ikut les renang dan lain sebagainya untuk mengaktualisasi kemampuan mereka. Nah, selama berada di bengkel kerja tersebut, apa Mbak Finandita pernah mengalami kendala-kendala atau tantangan yang cukup berarti ketika membimbing mereka, atau seperti gimana, Mbak? Apa ada tantangan terbesar gitu yang pernah dihadapi? Ya, tentunya ketika mereka memasuki masa pubertas, ya mulai suka ada ketertarikan sama lawan jenis dan mempengaruhi juga mood-nya gitu ya, dan itu akan ada beberapa hal yang memang pada akhirnya berpengaruh pada perilakunya juga ya, terutama misalnya perempuan kalau misalnya menjelang period misalnya ada sesuatu apa yang kelihatan nih ada hormonnya berbeda misalnya gitu ya, tuh beberapa kali memang kami temukan juga, atau misalkan yang siswa yang laki-laki gitu ya sudah akil balik, dan kita kan juga harus ajarkan kepada mereka bahwa kalau misalnya mau deket-deket teman perempuan, mata kamu nggak usah deket begini gitu kan. Jadi biasanya kita akan kasih tahu bahwa bicaranya cukup ya 1 jarak tangan ini saja gitu. Jadi supaya dia tahu bahwa ya kalau misalnya saya di lingkungan kerja kan nggak mungkin juga kalau saya dia ada ketertarikan nih sama teman kerjanya, dia kan juga nggak mungkin terlalu deket-deket. Nah, itu juga harus kita ajarkan pelajaran-pelajaran kayak life skill, daily living skill, vocational skill. Nah, ada mata pelajaran seperti itu yang kita berikan, termasuk juga self hygiene dan self management skill. Jadi bagaimana mereka harus bisa menyiapkan dirinya, harus bisa mencukur kumis, misalnya yang pria harus bisa menyisir dengan rapi atau berpakaian yang rapi, sehingga kita mempersiapkan mereka mulai dari di work shelter ini sampai ke tempat kerja. Nah, tantangan berikutnya yang berkaitan sama perilaku. Nah, perilaku yang tak terduga kadang-kadang juga terjadi ketika misalnya tiba-tiba mereka merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas yang diberikan, tapi mereka sulit untuk mengungkapkan. Nah, biasanya kalau udah seperti itu antara 2 yang dilakukan, antara menghindar udah ditinggalin aja begitu, atau dia akan lebih kayak menyerang orang lain gitu ya, antara menghindari tugas atau dia tetap bertahan tapi dia marah gitu, dia kayak marah, kesel gitu ya, atau ada beberapa saat juga yang dia nggak sengaja, mungkin saking dia kesel dan dia nggak bisa, mungkin dia bisa misalnya ganggu teman di sebelahnya gitu. Nah, kita juga harus waspada kalau sudah lihat situasi seperti itu terjadi di work shelter ya, dalam masa persiapan mereka untuk masuk ke lingkungan kerja ini, sehingga kita juga bisa melihat kalau misalnya nih ada yang kayaknya nih ketertarikan sama lawan jenisnya lagi tinggi deh. Nah, kalau perlu sih kita agak pisah ruangannya gitu sama teman-teman yang misalnya grup yang suka, ada kan misalnya satu grup misalnya 6 orang, yang satu suka nyerang, yang satu sukanya kalau ngomong deket-deket atau nempel-nempel gitu kan, yang satu lagi misalnya bersuara keras, intonasinya keras, sementara teman lainnya di grup itu ada teman yang nggak suka kalau dengar suara keras. Nah, jadi kita harus bisa mensiasati itu sih, bagaimana keberagaman dalam ruangan ini kita atur sedemikian rupa supaya tidak saling mengganggu atau mereka bisa pada akhirnya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Ya, terima kasih Mbak Vina. Ternyata kompleks sekali ya tantangan-tantangan yang Mbak Vina hadapi selama menjadi seorang psikolog dan selama menjadi seorang volunteer di bengkel kerja.
Ya, kalau Mas Reza gimana Mas Reza? Apa ada pengalaman yang serupa yang dialami Mas Reza seperti yang Mbak Pina pernah alami sebagai seorang volunteer? Apakah Mas Reza juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu? Tentunya Mbak, saya ingin sebagian setuju dengan Mbak Vina, itu semua hal yang saya alami karena saya juga kebetulan volunteer di komunitas sahabat difabel itu yang berkenaan dengan remaja disabilitas di Kota Semarang. Dan saya cuma menambahkan sedikit tentang itu, bahwa anak-anak disabilitas itu tidak seperti kaum-kaum tipikal ya, saya sebutnya, lainnya yang bisa diajari. 40 orang bisa sekali diajari langsung bisa gitu. Pasti itu kalau saya bilang perlu dipersonalize karena mereka itu punya karakter sendiri-sendiri, punya kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi kita pendekatannya kalau saya itu harus benar-benar dipersonalize dan saya harus bisa mendekat ke anaknya dulu supaya saya bisa mengarahkan dengan baik. Gitu. Kebetulan di sini ada foundernya Rumah Difabel juga join di sini, Ibu Noviana Dibiantari kebetulan juga join di sini. Jadi itu adalah karir pertama saya sebagai disabilitas. Kalau boleh saya sharing sebagai saya juga seorang disabilitas, itu saya coping mekanismenya adalah understanding my own self gitu. Saya harus bisa memahami diri saya sendiri, yang saya butuh itu apa, yang saya suka dan tidak suka itu apa. Jadi saya bisa lebih mengatasi ketika ada kesulitan, ketika ada segala sesuatu yang kurang, itu saya bisa menutupi gitu. Jadi kalau misalnya dulu waktu saya kuliah, karena saya punya disleksia juga, saya pasti lama dalam menulis, lama dalam membaca. Jadi saya itu pasti saya tarik mundur sekali kalau mau mengerjakan tugas. Jadi saya punya waktu yang cukup untuk research dan mengerjakan tugas. Jadi kalau misalnya tugasnya due di week 5, saya dari week 0 itu sudah kontak sama guru. Sehingga saya nggak perlu extension banyak-banyak, gitu. Jadi memang coping mekanismenya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, gitu kalau saya bilang. Gitu. Ya. Berarti lumayan kompleks juga ya pengalaman Mas Reza. Kalau seperti yang dipaparkan Mbak Devina tadi, Mas Reza pernah berkuliah di Australia, yaitu S1 dan S2-nya. Nah, bisa diceritakan nggak, Mas, kira-kira pengalamannya selama beberapa tahun di sana menimba ilmu di Australia, pengalamannya sebagai seorang disabilitas, kira-kira tantangan apa saja yang Mas Reza temukan selama bersekolah di Aussie? Tantangannya mungkin hampir sama seperti mahasiswa-mahasiswa tipikal yang lainnya, karena disabilitas itu seperti saya bilang tadi hanya add another dimension yang membuat dia sulit. Kalau saya kan hanya kebetulan di fisik dan sensori, jadi saya tidak memiliki kesulitan di bagian lain. Jadi kalau fisik dan sensori itu kebetulan university di Australia atau school di Australia itu sudah punya namanya badan inklusi atau inclusion. Jadi di setiap kampus itu kalau dia punya data mahasiswa dengan disabilitas, sebelum masuk ke perkuliahan itu dia akan diberikan seperti kayak sesi one on one gitu, bahwa what you need and dari apa aja yang dibutuhin itu dia akan bisa mendapat bantuan gitu loh. Karena memang ya itu tadi, penanganannya tuh mesti dipersonalize, karena disabilitas tuh juga ada yang long term seperti saya yang nggak bisa sembuh, ada yang seperti kecelakaan yang mungkin masih bisa sembuh, itu juga akan bisa jadi disabilitas untuk sementara. Jadi disabilitas itu macam-macam. Gitu, Mbak. Ya. Berarti ada support khusus nggak dari kampus di Aussie? Misalnya aja penyediaan sekolah supaya kita bisa sharing one on one atau dengan menggunakan metode personalized atau individual approach seperti itu. Apa ada ini nggak hal-hal seperti itu? Oh iya pasti, karena kalau di
kalau di uni di Australia itu sudah masuk ke dalam tuition fee bahwa ada fasilitas psikolog di dalam sekolah yang bisa diakses kapan aja dengan student. Karena seperti yang saya ketahui gitu, kalau masalah kesehatan mental itu tidak dihadapi dengan disabilitas yang sudah punya kesehatan mental aja. Bahwa orang-orang tipikal pun bisa menghadapi kesulitan dengan assignment. Jadi itu mereka sudah memberikan fasilitas tersebut untuk semua, tidak hanya untuk teman-teman disabilitas saja. Gitu, ya. Mbak. Berarti sudah cukup kompleks ya, pandangan dari kampus. Tetapi selama berkuliah di sana, apa pernah nggak Mas Reza mengalami hal-hal yang maksudnya ada dari teman-teman atau dosen yang merasa bagaimana gitu? Apakah harus selalu membantu dan lain sebagainya? Apakah mereka welcome terhadap mahasiswa disabilitas atau bagaimana? Lingkungannya seperti itu? Apakah mendukung atau bagaimana? Ya pasti ada beberapa orang yang rasis, beberapa orang yang stereotipikal, yang jelek-jelek, itu pasti di mana-mana ada. Mau di Australia, mau di Indonesia, itu pasti semua ada. Tapi mayoritas semua sudah sangat terbuka, karena bahkan fasilitas publik pun sudah sangat maju gitu, bahwa sudah sangat inklusif gitu, bahwa kita bisa jalan-jalan sendiri di luar tanpa harus berpikir gitu. Tempatnya akses nggak ya untuk saya? Kalau saya biasanya di Indonesia tuh seperti itu. Karena saya berkursi roda, tidak semua tempat bisa akses. Tapi kalau di Australia bisa dipastikan, kecuali ke rumah pribadi ya, itu pasti bisa diakses dengan kursi roda. Gitu. Ya, berarti ada bantuan device ya yang diberikan sama pihak kampus untuk mendukung mahasiswa disabilitas. Seperti itu, Mas ya? Pastinya. Seperti saya, kalau saya itu kan nggak bisa mencatat atau menulis dengan lancar. Saya diberikan recording device itu waktu S1. Kalau di S2 itu kan pasti, Mbak, kalau yang S3 atau S2 di Australia yang penulisan atau buat tesis itu kan pasti ada bantuan editor kan. Nah, kalau saya itu bener, Mas. Editornya itu bukan hanya untuk penulisan saja, assignment kecil pun saya dibantu oleh editor. Itu waktu saya S2. Nah, waktu S1 saya diberikan bantuan yang lebih lagi, bahwa itu penulis bayangan. Penulis bayangan itu dia selalu ngikuti, dia kalau saya lagi ada lecture, dia itu yang menuliskan dan mencatatkan, itu satu. Terus ketika saya mengerjakan tugas, saya waktu itu dialokasikan waktu 3 jam seminggu itu untuk diberikan waktu untuk mengerjakan assignment. Itu bedanya waktu saya S1 dan S2. Karena saya memiliki disleksia dan cerebral palsy yang berkenaan pada motorik saya, begitu. Ya, berarti sangat kompleks ya bantuannya, sangat pemerintahnya dan pihak kampus juga sangat mensupport, Mas ya. Iya, dan itu dipersonalize, Mbak. Karena saya seperti saya bilang tadi, disabilitas seperti saya, cerebral palsy itu punya banyak ragam, punya banyak macam. Jadi itu tidak bisa disamakan bahwa semua anak-anak cerebral palsy itu akan sama seperti saya, atau semua anak-anak autis itu akan sama, semua kondisinya sama seperti si A. Enggak, karena setiap disabilitas itu unik-unik, Mbak. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Reza. Kita balik ke Mbak Vina. Kalau menurut Mbak Vina, faktor apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan mental untuk teman-teman yang mempunyai disabilitas? Kira-kira seperti apa, Mbak? Iya, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ya biasanya masalah penyesuaian ya, yang umumnya kalau saya temukan di sekolah atau di work shelter ya, di kelas-kelas persiapan di mana mereka sudah di tahap SMA yang mau masuk persiapan masuk kuliah gitu ya, itu biasanya masalah penyesuaian diri dan dengan lingkungannya, sehingga biasanya kita juga berikan pendekatan misalnya berupa konseling, kita panggil, kemudian kita coba cari tahu misalnya kalau dia
terlalu apa namanya ya, terlalu emosional, biasanya kita masukkan mereka ke kelas-kelas, ke ruangan tempat musik relaksasi. Jadi ada tempat buat musik relaksasi. Kemudian juga kalau memang mereka sukanya gambar, biasanya memang kita persilahkan mereka untuk melampiaskan perasaannya itu melalui gambar, gitu ya, bisa untuk melalui gambar. Tapi kalau yang dia nggak suka gambar, bisa juga misalnya dengan color therapy atau tadi ya musik relaksasi. Jadi kita coba lihat masalahnya apa. Kalau misalnya masalahnya adalah kesulitan dalam dia mengikuti pelajaran atau mengikuti materi yang diberikan karena contohnya berkaitan dengan persiapan kerja. Misalkan dia dapat materi bisnis etik misalnya, ya kan ada masa transisi antara SMA ke masa kuliah, di mana itu kita punya kelas namanya kelas persiapan kerja. Jadi ada mata-mata pelajaran yang memang sudah agak serius gitu ya, tanda kutip ya. Jadi misalnya bisnis etik, oh dia kesulitan memahami itu karena bagi dia misalnya, ada beberapa murid yang merasa kesulitan membayangkan bisnis etik itu terlalu abstrak sekali gitu. Jadi kitalah yang membuat program itu menjadi individual ya, menjadi individual sesuai dengan kemampuan si individu tersebut. Jadi kalau misalnya bisnis etik terlalu abstrak, oke, kita permudah, kita peringkas lagi misalnya menjadi bagaimana etika bisnis, etika ketemu orang. Lalu kita kasih tahu, pantas nggak? Ini ada gambar orang pakai piyama sama ada gambar orang pakai baju kemeja lengkap. Kira-kira kalau mau ke kantor kira-kira kalau mau kerja pakai yang mana ya? Itu sampai sesederhana itu kita buat modulnya, benar-benar kita turunkan lah ya, sampai mereka bisa paham gitu. Karena kalau kita cuma bicara kayak teori misalnya, oh iya etika bisnis harus sopan, harus rapi, tampil misalnya bina diri, kan kadang-kadang terlalu abstrak gitu bagi sebagian individu, merasa bahwa terlalu abstrak. Jadi biasanya kita bantu juga dengan visual, dengan kompik ya, communication picture. Jadi ada bantuan-bantuan dengan gambar. Betul-betul yang sama seperti yang tadi Mas Reza katakan ya, benar-benar program ini memang dibikin seindividual mungkin. Oleh sebab itu di sekolah juga kita pakainya IEP, Individual Educational Plan, di mana punya 2 target jangka pendek dan target jangka panjang. Biasanya kita akan undang orang tua per 6 bulan sekali untuk kita bikin dengan tim IEP, team members ya. Jadi ada asisten gurunya, ada guru pendampingnya, ada terapisnya, ada konsultan dan orang tua. Itu kita sama-sama duduk bareng untuk membuat program untuk si anak tersebut. Jadi betul-betul dibuat seindividual mungkin, sampai kita turunkan itu dalam bentuk worksheet, sampai buat bahan ajarnya ya, dengan tema besar yang sama. Gitu. Ya. Ya. Kalau mengenai yang individual teaching tadi, seperti yang Mas Reza utarakan pertama, karena setiap anak yang mempunyai disability tidak mungkin mempunyai jenis disability yang sama. Even autism itu ada juga autism yang berbeda-beda jenisnya. Nah, dan seperti yang Mas Reza katakan juga diperlukan individual plan atau pendekatan secara individual. Nah, kira-kira dengan keterbatasan guru dan keterbatasan tenaga pengajar untuk teman-teman yang mempunyai disabilitas, apa saja sih saran-saran dari Mbak Vina yang bisa kira-kira membantu ya? Apa sih yang bisa ke depan untuk apakah dengan penggunaan teknologi dan sebagainya, sejauh mana sih peran teknologi dalam membantu individual approach seperti yang disebutkan Mas Reza tadi? Oke, ya. Menarik sekali ini pertanyaannya ya. Jadi ada kaitannya sama peran teknologi gitu. Memang sangat membantu sekali, terutama sekarang ya 2 tahun terakhir di mana memang pas pandemi, terus yang tadinya sekolah harus datang ke sekolah, terus yang offline tiba-tiba harus online gitu. Dan ini juga terjadi juga maksudnya mengalami juga gitu. Saya mengalami hal ini juga, di mana tadinya ketemu sama siswa, bisa konseling mereka, mempersiapkan mereka di masa remaja, masa dewasanya, hingga untuk persiapan kuliah dan persiapan kerja itu bisa ketemu langsung. Sekarang harus online, dan memang butuh waktu dan kesabaran. Artinya kita tetap minta bantuan dari orang rumah untuk bisa mendampingi juga. Jadi sangat besar
peran orang tua itu yang memang dalam mendampingi individu ini gitu ya. Artinya kita sangat membutuhkan itu. Terus yang berikutnya adalah dalam penggunaan teknologi itu sendiri memang bagi sebagian siswa yang memang dia paham, dia sudah bisa, itu akan lebih mudah tentunya untuk mengajarkan kepada mereka. Apalagi memang sebagian besar kalau yang saya temukan itu banyak di antara mereka misalnya punya kekuatan di visual. Ya, banyak yang punya kekuatannya di visual, tapi ada beberapa juga yang dia punya kelemahannya di verbal ya, misalnya ambil kasus dia nonverbal tapi visualnya sangat kuat. Nah, biasanya kita pakai pendekatan kayak tadi, pakai gambar, kita kirim link video, dia bisa belajar dari link video tersebut, atau ketika sedang belajar online kita bikin video gurunya sambil nerangin, kemudian dikirim ke siswanya, dan siswanya nanti kirim balik lagi apa yang harus dia kerjakan dengan dibantu dengan orang rumah. Kemudian selain hal tersebut gitu ya, yang masalah yang dihadapi adalah kalau kita tinggal di kota besar mungkin tidak terlalu masalah ya dengan masalah misalnya gadget, punya handphone, ada sinyal. Tapi ada juga beberapa kasus di klien saya yang memang mereka tinggalnya jauh di remote area ya, artinya memang kurang tenaga profesional di sana. Nah, biasanya saran dari saya adalah mereka bikin grup-grup kecil, grup diskusi gitu ya, bisa lewat WhatsApp atau Telegram, di mana nanti mereka secara bergantian bisa mengundang narasumber untuk memberikan pelatihan di kelas online mereka, dan itu sangat membantu sekali gitu, karena support group itu kan sangat penting ya, di mana mereka berkumpul dengan para orang tua, ada pengajarnya juga di sana, dan kita bisa mengisi secara bergantian. Jadi paling tidak untuk orang-orang yang memang masih jauh ya tempat tinggalnya, belum terlalu terjangkau akses teknologi, bisa dengan cara tadi berkumpul dalam satu komunitas dan berkomunikasi bersama. Jadi itu saling menguatkan. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti harus ada semacam community support ya Bu ya, dan individual plan-nya bisa melalui audio, melalui visual, tergantung tergantung seperti tingkat autisme atau jenis disability seperti apa yang dimiliki oleh anak tersebut, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Vina. Sekali lagi, satu lagi untuk Mas Reza. Kira-kira sejauh mana sih peran keluarga atau community dalam perkembangan untuk kesembuhan atau menjadi support bagi Mas Reza sebagai seorang penyandang disabilitas? Tentunya sangat penting, Mbak, karena kebetulan saya ini dibesarkan oleh seorang ibu yang hebat menurut saya, karena dialah yang membuat saya jadi seperti ini. Ibu saya itu tidak pernah dia menyadari saya itu punya kekurangan atau punya disabilitas, tapi beliau tidak pernah menganggap saya atau memperlakukan saya itu berbeda dari kakak-kakak saya. Jadi aturan-aturan yang diberikan oleh beliau itu saya akan mendapatkan punishment yang sama, saya akan mendapatkan reward yang sama. Saya tuh hanya diberikan bantuan-bantuan yang lebih berdasarkan kebutuhan saya saja. Jadi saya itu sudah dididik sama. Jadi seperti yang Mbak Vina tadi terapkan gitu, bahwa soft skill itu sangat penting diajarkan oleh orang tua. Tapi itu juga tidak hanya diajarkan di sekolah saja, itu harus ditanamkan dari dia kecil. Bahkan jangan pernah menganggap bahwa kalau misalnya anaknya itu punya disabilitas, anaknya itu pasti sudah nggak bisa melakukan certain things. Pasti bisa, walaupun memang harus berkali-kali, tapi pasti bisa. Dan kalau sudah diterapkan semenjak awal, pasti itu akan menjadi sesuatu yang tertanam di pikiran anaknya tersebut. Itu jadi saya menjadi seperti ini, bisa menjadi seperti ini. Saya tidak sempurna tentunya, itu karena didikan ibu saya juga. Gitu. Ya, berarti orang tua, komunitas dan keluarga itu sangat penting perannya, intinya untuk mensupport kita, Mas Reza ya, untuk mensupport teman-teman yang mempunyai. Dan satu poin lagi, Mbak, mungkin yang perlu saya harus sampaikan. Saya berharap sih sudah tidak ada praktek seperti ini. Orang tua yang menyembunyikan anaknya itu sangat tidak
saya sangat mengencourage orang tua, seperti apapun kondisi anakmu harus diperlihatkan kepada dunia luar. Tujuannya bukan pamer atau bagaimana, supaya anak-anak disabilitas tersebut bisa menyadari atau memiliki sifat-sifat sosial itu dari awal juga gitu loh. Kalau anaknya itu disimpan terus di rumah, mohon maaf, ya dia nggak akan punya skills itu gitu loh untuk sosialisasi, karena dia tidak akan terbiasa gitu. Ya, berarti selalu harus diasah kemampuannya, tetap diaktualisasi dan terus menimba ilmu ya Mas Reza. Oke, thank you semuanya, thank you Mbak Vina dan Mas Reza. Sekarang kita sudah ke sesi tanya jawab. Kita akan pilih beberapa pertanyaan. Silakan Mbak Devina untuk presentasikan pertanyaan yang sudah dipilih, dan teman-teman masih bisa raise hand ya bagi teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Iya, ini aku share screen pertanyaannya ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Fitria tadi. Pertanyaannya untuk Bu Vina, strategi apa yang harus kita lakukan untuk PPI yang goalnya tidak tercapai sampai 6 bulan? Langsung saya jawab? Iya. Ya, silakan. Bisa dijawab langsung, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk PPI yang tidak tercapai goalnya dalam waktu 6 bulan, itu bisa dilanjutkan ke satu semester berikutnya. Jadi PPI atau IP itu tadi ya, Individual Educational Plan, bisa dilanjutkan di semester berikutnya. Karena apa? Karena kalau memang selama 6 bulan ini belum tercapai, tapi kita memaksakan memasukkan materi yang baru, tentunya itu akan menambah beban untuk si anak itu sendiri. Karena permasalahan yang satu belum selesai, kemudian dia sudah dikasih bobot mata pelajaran atau bobot beban yang bertambah gitu. Sehingga bicara idealnya adalah ketika itu tidak tercapai di 6 bulan pertama, maka masih bisa dilanjutkan di semester berikutnya gitu. Jadi memang sebaiknya sih diteruskan. Kalaupun memang ada misalnya gini, tapi ada Bu dari 6 bulan ini sebagiannya 50%-nya tercapai, 50%-nya nggak tercapai. Apakah di semester depan masih ditambahkan yang 50% ini atau ditambahkan materi baru? Nah, kalau sudah ada ketercapaian 50%, maka boleh ditambahkan materi baru. Tapi kalau sama sekali belum ada tercapai dalam si 6 bulan ini, maka dilanjutkan pakai program yang kemarin, yang sebelumnya, seperti itu. Semoga terjawab. Oke, makasih Mbak Vina. Ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Reza. Katanya kalau kuliah di Aussie, individual plan atau PPI itu berapa term ya? Tergantung Mbak. Jadi gini, kalau misalnya ada mata kuliah khusus yang saya membutuhkan bantuan lebih seperti mata kuliah internship gitu kan, saya pasti kuliah gitu dengan sistem yang baru, dengan orang-orang baru, itu biasanya termly. Jadi setiap semester, setiap mata kuliah itu ada gitu. Tapi kalau misalnya seperti saya butuh note taker, butuh penulis bayangan atau butuh editor, itu biasanya itu udah long term, udah bahwa yang sudah saya pasti butuhkan itu akan terus dilanjutkan sampai saya selesai. Jadi tergantung. Kalau itu hanya dibutuhkan di satu term saja karena ada mata kuliah spesifik gitu ya, itu bisa diberikan termly. Tapi kalau yang memang saya butuhkan sebagai pelajar di sebuah universitas contohnya, itu pasti akan berkelanjutan gitu. Karena mereka setiap semester akan bertanya sama saya apakah namanya accessible plan. Jadi accessible plan-nya itu apakah masih berlaku atau ada yang mau ditambahi, itu pasti saya mendapatkan email setiap semester selesai begitu. Oke, makasih Mas Reza. Nah, ini ada pertanyaan juga di chat box. Ada pertanyaan dari Mbak Ayu, katanya,
Menurut Ibu Vina, bagaimana hal semacam mendiagnosis diri sendiri, apakah itu benar atau tidak? Karena dia malu untuk pergi ke psikiater. Gimana menurut Mbak Vina? Untuk diagnosa gitu ya? Bentar. Iya. Oke, mendiagnosa diri sendiri sebaiknya tidak dilakukan ya. Kalau kita misalnya meraba-raba diri sendiri, maksudnya artinya gini, mengira-ngira misalnya gitu ya, kayaknya saya gini, kayaknya saya gitu. Jadi lebih baik datang ke profesional. Dan sekarang kan ada juga layanan yang kalau kita konsultasi bisa konsultasi online gitu ya. Jadi melalui beberapa aplikasi yang memang sudah ada di Indonesia kan, maksudnya kita bisa konsultasi tapi tanpa psikolognya atau psikiaternya melihat secara langsung gitu. Jadi kalau memang kita merasa bahwa saya pengen tahu ada apa sih yang terjadi dalam diri saya, tapi kok kalau saya datang ke klinik kok malu gitu ya, misalnya kok takut diliatin orang misalnya, atau ada keraguan tertentu, kalau saran saya sih sebaiknya pakai aja konsultasi online, di mana memang itu juga hak kita, misalnya kalau konsultasinya mau pakai Zoom atau pakai aplikasi lain kan kita juga bisa bilang misalnya, aduh maaf ya saya mau konsultasi tapi saya nggak mau nyalain kamera karena saya nggak mau ketahuan saya siapa misalnya, dia hanya menjelaskan namanya dan permasalahan dia. Jadi kalau menurut saya lebih baik kalau kita punya masalah tetap pergilah ke profesional yang memang ahli di bidangnya, sehingga kita lebih mendapatkan solusi yang lebih pasti dan artinya mendapatkan jalan keluar yang memang betul-betul kita butuhkan, daripada kita misalkan curhat di tempat yang salah atau di tempat yang kurang tepat, dikhawatirkan nanti mendapatkan solusi yang justru menyesatkan gitu. Makasih Mbak Vina. Nah, karena waktunya terbatas, aku pilih 2 pertanyaan terakhir ya. Jadi ada satu, Mbak Dian lagi raise hand, mungkin mau ngobrol, mau nanya apa? Baik, terima kasih banyak ya. Nama saya Dian, saya dari Bekasi. Saya mau bertanya untuk Bu Vina. Kebetulan kan saya memiliki sekolah dan memiliki anak ABK sekitar usia 14, 15 sampai 20 tahun ya. Nah, yang saya ingin tanyakan mungkin kalau Mas Reza kan tingkat intelijensinya atau IQ-nya mungkin tinggi ya, atau sekitar 80 ke atas sehingga bisa sampai kuliah. Nah, bagaimana kita mempersiapkan dunia kerja bagi individu berkebutuhan khusus dengan intelijensi di bawah 80 atau di sekitar 50, dengan mungkin misalkan CP yang berat atau autism yang berat gitu. Sedangkan secara motorik ataupun secara intelijensinya banyak keterbatasan. Jadi bagaimana mempersiapkan dunia kerja mereka gitu. Sedangkan kemampuan mereka sendiri terbatas. Jadi masa depan mereka itu seperti apa, mungkin bisa diberikan gambaran pada kami. Dan untuk Mas Reza, saya cukup surprise ya Mas Reza, karena ini 2 kalinya saya bertemu dengan individu khusus yang serba palsi yang sampai berkuliah gitu. Yang saya tanyakan kepada Mas Reza, apakah Mas Reza itu verbal dan motoriknya tidak terlalu bermasalah sehingga bisa menerima pembelajaran yang ada gitu, seperti itu. Dan bagaimana proses Mas Reza bisa untuk membaca dan memahami isi bacaan. Kebetulan kan saya pribadi memegang beberapa anak berkebutuhan khusus, itu kesulitan dalam hal bagaimana mengajarkan untuk memahami isi bacaan atau materi tertentu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langsung saya jawab, Ibu Dian. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya.
tadi bagaimana melatih untuk yang misalkan dia berada di kategori misalnya 60-50 ke bawah gitu, berarti kisaran mungkin mampu latih gitu ya Bu ya. Artinya kalau misalnya kita lihat kondisinya di kategorinya dia mampu latih, berarti berikanlah yang practical skill, langsung yang memang berkegiatan, langsung yang memang melakukan sesuatu. Jadi tidak terlalu banyak kayak teori-teori itu nggak usah, jadi langsung melakukan. Jadi misalnya contoh simpelnya, oke, saya mau dia magang di bengkel tempat cuci mobil, tempat cucian mobil gitu ya. Perkenalkannya dari yang mudah dulu. Perkenalkan benda, ini ember, ini gayung, ini air, ini selang gitu ya. Kemudian dia latihan dulu nih di work shelter-nya dia, pegang selang. Udah bener belum megangnya? Jangan-jangan dia megang selang ke atas-atas gitu misalnya. Nah itu udah mulai diarahkan dari work shelter. Jadi pegang selangnya, dimulai dari hal sederhana. Guru punya motor, ada barisan motor-motor di sekolah misalnya ya. Oke, latih dulu di situ. Jadi pakailah sarana yang ada dulu di sekolah gitu sebelum kita betul-betul bekerja sama dengan kalau tadi saya ngambil contohnya kan kita mau kerjasamanya sama bengkel tempat cucian mobil ya, sebelum kita benar-benar menempatkan dia magang di tempat cucian mobil tersebut. Jadi cari yang sesimpel mungkin. Atau misalnya dia nggak suka air, ya udah dia bisanya apa nih? Oh dia bisa tebahin tempat tidur, berarti kita bisa latih dia di housekeeping. Atau dia mau kita magangkan di tempat laundry baju misalnya ya. Oke, berarti dia harus mengenal dulu alat-alat laundry itu apa saja, ada sabun cuci, ada mesin cuci misalnya ya. Kemudian kita latih dia misalnya cara ngucek di bagaimana ngucek kaos kaki. Jadi dimulai dari hal yang simpel. Itu sih saya rasa bisa mulai dilatih di sekolah, Bu. Jadi ke sekolah besok kamu bawa kaos kaki ya. Kita mau pelajaran nyuci. Besok kamu bawa sepatu bot ya. Besok kita mau belajar nyiram motor misalnya. Itu udah bisa mulai dari di sekolah, dilatih di sekolah. Mungkin itu semoga terjawab, Bu Dian. Vina, terima kasih banyak. Ya, boleh saya langsung jawab? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, saya kebetulan itu memang verbal dan visualnya tidak terganggu. Tapi untuk menulis dan motorik saya sangat amat terganggu. Jadi cara belajar saya itu dari kecil selalu trial and error dengan pola belajar gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, karena saya nggak bisa membaca atau menulis dengan cepat, saya diberikan alat rekam dan saya bisa mengulangnya setiap hari di rumah. Itu pertama. Dan sekarang ini kan kita sudah di era teknologi ya, jadi seperti saya pasti bisa dibacakan tulisan oleh iPad saya gitu. Jadi saya membacanya dengan seperti itu gitu loh. Bahkan tapi ya memang saya memiliki kekurangan di bagian menulis dan membaca, dan anggota gerak saya pun itu tidak sempurna gitu loh. Jadi kalau misalnya menjimpit, mengambil sesuatu yang ringan itu justru motorik halus saya yang bermasalah. Jadi contohnya nih, kalau saya mau siap jam 7 pagi gitu ya, saya harus bangun at least jam 5 pagi, mandi, jadi saya harus bisa time management saya tuh sudah dilatih oleh ibu saya. Oke, kamu boleh jadi orang yang lama gitu ya, orang yang lelet gitu ya kalau bisa dikatakan. Tapi kamu juga harus bisa manage waktu. Kalau kamu harus siap jam 9, kamu harus bangun jam berapa, kamu harus tahu. Gitu. Jadi ibu saya itu memang tidak henti-hentinya menjadi guru saya juga. Dan balik lagi seperti poinnya Mbak Vina tadi, ibu saya tidak berkonsentrasi pada kekurangan saya saja, tapi beliau berkonsentrasi dengan apa yang saya bisa lakukan dengan baik. Gitu, Mbak. Wah, keren Mas. Mau menjawab? Ya, Mas Aja, mungkin terima kasih banyak, mungkin bisa menginspirasi orang tua klien saya atau orang tua murid saya supaya nanti kisah Mas Reza saya izin diinformasikan ke yang lainnya. Terima kasih Mas Reza. Silakan. Nah, karena waktunya sangat mepet, aku pilih pertanyaan satu lagi ya. Jadi ada pertanyaan, katanya anak saya masih kelas 4 SD,
tidak mudah bergaul sama teman-temannya, dan sering diganggu, malah dipukulin. Jadi ia lebih suka menggambar dan menciptakan mainan-mainan dari bahan bekas. Apakah anak saya itu termasuk anak disabilitas? Mungkin ini Mbak Vina bisa bantu jawab pertanyaannya. Oke, untuk menetapkan seseorang itu apakah dia disabilitas atau tidak, memang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, diperlukan asesmen. Nah, sehingga kalau saat ini dan saya tidak melihat anaknya, memang tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa oh ini mungkin arahnya seperti ini atau seperti itu. Jadi kemungkinan yang perlu ibu lakukan di rumah adalah yang pertama coba gali dari hati ke hati, gitu ya. Artinya apa sih yang menyebabkan dia menarik diri dari lingkungannya? Kalau memang dia sudah bisa diajak bicara, coba diajak bicara tanpa melibatkan orang lain. Jadi ibu bisa ambil waktu hanya berdua dulu sama anak. Kemudian diobservasi dari kegiatan dia suka gambar itu, apa sih yang dia dapatkan misalnya ya. Oh, ternyata dia mendapatkan kesenangan, ternyata dia menjadi lebih rileks setelah dia gambar. Nah, oleh sebab itu kita jangan langsung buru-buru melarang dia. Nah, kadang-kadang ada problem di mana misalnya orang tua lihat kamu nih dari tadi gambar terus, sini gambarannya Bunda Sita misalnya ya, gambaran kamu berantakan, atau kamu dari tadi nih motongin kerdus terus, kerdus-kerdusnya sama bundanya dibuang. Nah, itu bisa menyakitkan hati anak. Siapa tahu dengan dia melakukan hal itu sebetulnya teknik buat dia untuk menenangkan perasaannya, menenangkan pikirannya. Jadi oleh sebab itu sebaiknya digali dulu secara internal antara bunda dengan anak di rumah. Semoga membantu jawaban saya ya, Bun. Ya, terima kasih. Mbak Devina, apa ada pertanyaan lagi atau kita lanjut ke sesi selanjutnya? Sepertinya kita harus lanjut ke sesi selanjutnya ya. Maaf sekali buat yang pertanyaannya belum sempat dijawab. Kita masih ada sesi selanjutnya, jadi kalian bisa tanya-tanya ke guest speaker yang selanjutnya. Nah, sekarang thank you banget Mbak Finandita. Ya, mungkin ada closing statement Mbak Devina dari para narasumber kita sebelum kita ke sesi kedua. Iya. Mbak Finandita dan Mas Reza, apa ada closing statement sebelum kita berpindah acara? Oke, baik. Dari saya, untuk para orang tua semua di luar sana yang saya cintai, saya yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang hebat. Sama juga untuk Bapak Ibu guru dan para terapis di luar sana, saya yakin Bapak Ibu semua memegang tanggung jawab yang begitu kuat untuk masa depan individu berkebutuhan khusus di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Nah, quote dari saya adalah, didiklah anakmu sesuai dengan bakat minatnya karena dia bukanlah miniatur orang dewasa. Sehingga jangan paksakan dia untuk mengikuti apa yang menjadi kehendakmu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, super banget ya Mbak Vina closing statement-nya. Semoga closing statement-nya bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu di luar sana yang mempunyai anak disabilities untuk tetap semangat ya membimbing sampai menjadi orang yang sukses. Bagaimana dengan Mas Reza? Apa ada closing statement, Mas? Ada. Saya cuma mau bilang bahwa saya punya slogan everything happen for reason. Dan setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti punya purpose-nya masing-masing. Dan itulah tugas orang tua dan para pendidik di sini ya, terapis itu untuk membantu individu dengan disabilitas found the purpose of his or her life. Gitu. Ya, terima kasih Mas Reza ya, super sekali. Everything happen with reasoning ya. Jadi semua hal itu terjadi dengan sebuah alasan. Jadi itu merupakan quote yang super ya, yang bisa menjadi inspirasi kita semua. Ya, terima kasih Ibu Finandita dan Mas Reza. Semoga bisa bermanfaat untuk para audiens kita. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Mbak Arum dan Mbak Fiona. Silakan Mbak Devina. Ya, sebelum mulai aku ada pengumuman. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab tadi, sudah aku catat dan kemungkinan kita akan menjawab pertanyaannya dan di-post di IG story kita, yaitu di Instagram PPIA Australia. Jadi ditungguin aja ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi 2, kita ada foto session dulu dengan guest speaker kita yang hebat-hebat. Jadi, bentar ya. Mungkin yang bisa on kamera, bisa on kamera.
Oke, ditunggu masih ada yang loading. Oke, Thank you. Aku mulai fotonya aja ya. 1, 2, 3. Lanjut lagi ada, karena banyak orang jadi harus 3 kali. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you, Devina. Thank you semuanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua kita. Nah, sesi kedua kita ini bertema Mental Health Support for International Students yang akan dibawakan oleh Mbak Arum dan Mbak Fiona. Nah, aku perkenalin dulu guest speaker kita. Jadi Mbak Arum ini adalah psikolog juga, dan dia kuliah lulusan S1 di UI jurusan psikologi, dan S2 juga di UI jurusan psikologi. Sekarang lagi belajar PhD sebagai PhD candidate dan researcher di University of New South Wales di Australia. Dan selain itu Mbak Fiona juga lulusan S1 di Universitas Negeri Jakarta dan S2 di UI dengan jurusan peminatan klinis dewasa. Dan sekarang pekerjaannya sebagai intern terapis di Yayasan Kartika Mulia. Nah, mungkin saya oper ke Mbak Sulastri untuk memulai sesi tanya jawabnya. Ya, terima kasih Mbak Devina. Ya, kita pindah ke acara kedua, yaitu sesi talk show dengan tema Mental Health Awareness, Mental Health Support for International Students. Ya, jadi ini materinya berkaitan dengan mental health support untuk mahasiswa internasional atau mahasiswa secara umum. Ya, kita langsung aja sapa Mbak Arum. How are you today, Mbak Arum? Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, Mbak Sulastri. Gimana ya, kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Di Australia, bagaimana keadaannya Mbak di sana? Iya, kalau aku kan kebetulan di Sydney ya, jadi memang udah sekitar 2 minggu ini tuh hujan terus gitu sebetulnya, jadi memang agak gloomy gitu cuacanya, juga udah mulai mendingin ya, karena mungkin udah akan masuk ke fall sebetulnya gitu. Tapi ya so far tetap berusaha untuk menjalani hari-hari dengan semangat ya, meskipun dilanda hujan dan sebagainya gitu. Ya. Thank you Mbak Arum. Oke, kita selanjutnya ke Mbak Fiona. Gimana kabar Mbak Fiona? Halo Mbak Lastri. Halo. Ini suara saya kedengeran ya Mbak ya? Iya, kedengeran. Gimana kabarnya Mbak Fiona? Sehat Mbak. Di sini saya di Jakarta. Jadi di Jakarta ini lagi PPKM level 3 sebenarnya. Jadi banyak melakukan banyak aktivitas tapi di dalam rumah aja nih. Ya, berarti perkuliahan masih online Mbak ya, belum bisa offline. Iya, nah kebetulan saya ini kan sekarang mahasiswa, tapi sudah mulai praktek, tapi prakteknya pun merger gitu, ada sebagian yang online, ada sebagian yang offline, tergantung kebijakan institusinya, begitu. Ya, berarti Mbak Fiona sendiri masih kuliah online ya di Universitas Indonesia, Mbak ya? Iya, betul Mbak. Sama dengan Mbak Arum ya. Oke, ternyata kita punya keynote speaker yang hebat-hebat ya hari ini. Kita langsung aja ya, kita langsung aja ke acara talk show kita yang kedua. Kita ke Mbak Arum dulu sepertinya. Ya, Mbak Arum, karena Mbak Arum sekarang sedang menempuh PhD ya, sebagai seorang PhD candidate. Saya punya pertanyaan nih Mbak. Kira-kira sebagai seorang mahasiswa internasional, pastinya Mbak Arum pernah ketemu dengan international students dengan mental health awareness ya. Jadi apa aja sih kira-kira kasus kesehatan mental yang terjadi pada mahasiswa internasional, khususnya mahasiswa Indonesia atau bisa juga mahasiswa internasional yang lain seperti itu? Ya, oke, makasih Mbak Sulastri pertanyaan pembukanya ya. Jadi ini memang sebuah hal yang saya rasa memang penting untuk ditanyakan di awal. Mengapa? Karena memang kalau kita lihat ya fenomenanya secara global, sebetulnya isu kesehatan mental mahasiswa itu tidak hanya dialami oleh international student. Karena kalau dari data riset secara statistik yang saya dalami juga, karena kebetulan saya juga disertasi saya juga berbicara terkait dengan kesehatan mental pada populasi mahasiswa ya, data itu secara konsisten menunjukkan itu kurang lebih 1 dari 5 mahasiswa di dunia itu pernah mengalami yang namanya sebuah isu atau permasalahan kesehatan mental
gitu ya, yang itu kaitannya bisa pada banyak hal. Jadi kalau kita lihat gejalanya, biasanya yang paling dominan itu seperti kondisi-kondisi distres psikologis, seperti kondisi depresi, kecemasan ya, atau misalnya stres secara general, atau misalnya kalau kita yang lebih spesifik mungkin ada juga yang mengalami beberapa seperti kayak gangguan tidur, gangguan kepribadian dan sebagainya gitu. Nah, dan kalau kita bicara terkait sama student in general dulu ya, mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, sebetulnya itu adalah karena rentang usia kebanyakan mahasiswa itu kan ketika masuk menjadi mahasiswa itu kan di usia 18 sampai sekitar 24 tahun. Itu adalah masa-masa di awal biasanya seseorang memasuki dunia pendidikan tinggi. Dan ternyata konsisten dengan hasil riset juga bahwa onset pertama dari gangguan mental itu kebanyakan munculnya itu adalah di rentang usia itu, di usia 18 sampai 24. Karena pada rentang usia ini seseorang itu sebetulnya sedang pada masa transisi di mana dia banyak dituntut untuk harus belajar dewasa gitu ya, padahal dia mungkin belum siap penuhnya misalnya ya. Plus kalau dia adalah seorang mahasiswa gitu ya, ada tuntutan-tuntutan lain yang sifatnya adalah akademik, yang itu akan menjadi sebuah tekanan yang khusus gitu pada populasi ini. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan mahasiswa internasional. Mahasiswa internasional ini memang tantangannya agak unik karena dia bukan hanya sebagai seorang mahasiswa secara umum yang harus adaptasi dengan dunia pendidikan tinggi, tuntutan untuk bisa berkarir dan sebagainya gitu ya, tapi plus dengan hal-hal lain ya yang itu berbeda dengan mereka-mereka yang mungkin studinya itu adalah di level nasional aja ya, yang di level lokal di tempat dia lahir dan besar gitu. Karena ketika seseorang itu menjadi mahasiswa internasional, itu segala kondisi itu bisa jadi sangat berbeda dengan yang dia alami ketika dulu di rumah. Misalnya ketika di rumah dulu ketika di Indonesia ada banyak support yang mungkin kita bisa mendapatkan. Kita mungkin dekat dengan orang tua kita, terus misalnya kita mau apa-apa gampang, jajanan yang mungkin halal yang kita suka itu gampang banget di mana-mana di sekitar kita gitu ya. Terus kalau kita mungkin butuh bantuan-bantuan untuk transportasi misalnya, kalau di Indonesia kan gampang banget, ada Gojek apa segala macam gitu ya. Atau misalnya kalau yang sama ini buat student yang dia juga adalah mungkin juga berkeluarga gitu. Kalau di Indonesia itu untuk mendapatkan support dari asisten rumah tangga itu tidak menjadi sebuah hal yang sulit. Nah, sayangnya ketika kita menjadi seorang mahasiswa internasional, support atau kemudahan-kemudahan yang selama ini pernah kita rasakan di Indonesia itu bisa jadi berbeda gitu, situasinya menjadi sangat berbeda atau bahkan mungkin sama sekali nggak ada lagi. Misalnya ada beberapa daerah yang untuk mencari akses makanan halal kalau dia beli itu agak susah gitu, ataupun kalau misalnya ada ya itu lagi, sehingga mau nggak mau dia dituntut belajar untuk mempunyai life skill yang lebih, harus belajar masak sendiri dan sebagainya kalau dia pengen makan makanan yang dia suka gitu, atau untuk mencari pertolongan untuk bisa mendapatkan sosok yang nyaman untuk dia bisa cerita. Bisa jadi itu menjadi sebuah proses adjustment juga gitu, karena kan nggak semua orang bisa misalnya cerita ke temannya yang baru dia kenal gitu. Ada tipe-tipe yang cenderung lebih introvert, yang dia merasa lebih lebih sulit gitu untuk membuka dirinya dia kepada orang lain. Nah, itu pasti nggak akan mudah ketika menjalani hari-hari yang sulit yang dia alami selama berkuliah di luar negeri. Belum lagi tantangan akademik yang berbeda. Jadi ini yang saya temukan juga ya, bahwa sistem pendidikan tinggi di negara Australia khususnya ya, itu sangat-sangat menuntut kemandirian yang lebih. Yang itu justru itu mungkin ketika dia dulu mungkin kuliah S1 gitu ya, atau misalnya ketika dulu mereka SMA, itu tidak dituntut sampai sedemikian tinggi gitu. Tapi di sini itu beban akademik itu tinggi, dan sekaligus juga mahasiswanya harus benar-benar belajar, siap. Jadi sebelum masuk ke kelas, mereka harus sudah ready dengan apa yang sudah pernah mereka baca. Mereka harus sudah siap dengan apa yang mungkin perlu mereka diskusikan di dalam kelas gitu. Dan itu akhirnya sedikit banyak memunculkan juga perasaan-perasaan seperti impostor syndrome. Jadi kayak sebuah kondisi di mana, aduh aku kayaknya nggak terlalu pinter ya dibandingkan dengan teman-teman aku yang lain, kok mereka cepat banget catch up-nya dan sebagainya gitu. Jadi seringkali akhirnya membandingkan diri mereka dengan mungkin teman-teman mereka
mereka yang memang native students di sana gitu ya, local students, itu akan menjadi sebuah tantangan juga. Nah, oleh karena itu isu kesehatan mental pada mahasiswa internasional itu juga bisa dikatakan menjadi sebuah hal yang krusial ya untuk diperhatikan. Dan faktor yang ketiga jelas adalah susah untuk mengakses layanan gitu ya, yang mungkin sedikit banyak mungkin membantu mereka untuk bisa untuk bisa healing dengan lebih mudah lah terkait dengan isu-isu yang dialami. Mengapa? Walaupun misalnya kampus ya, misalnya kalau saya kan di UNSW itu difasilitasi untuk student itu boleh mengakses layanan psikologi dan terapi itu di klinik psikologi itu gratis gitu ya. Nah, hanya aja kendalanya itu kita seringkali sulit buat menemukan konselor yang cocok atau konselor yang mungkin setidaknya mengerti dengan latar belakang budaya kita gitu ya, latar belakang nilai-nilai yang kita miliki, karena kebanyakan para konselor yang bekerja di setting pendidikan tinggi itu juga adalah psikolog-psikolog yang memang di train dengan ala barat lah ibaratnya gitu. Sedangkan kita yang di Indonesia ketika harus bercerita dengan bahasa Inggris, belum lagi ada benturan-benturan mungkin terkait dengan nilai, value, dan itu mungkin jadi ngerasanya sulit, nggak cocok gitu. Sehingga apa? Akhirnya tidak mencari pertolongan gitu. Jadi mungkin jadinya memendam masalahnya sendiri, atau dia nangis sendiri di kamar, atau mungkin muncul jadi panic attack dan sebagainya karena dia bingung bagaimana caranya untuk menghandle, sedangkan support yang tersedia mungkin tidak sesuai dengan apa yang memang betul-betul dia butuhkan gitu. Mungkin itu kurang lebih isu-isu yang mungkin terjadi ya pada mahasiswa internasional dari apa yang mungkin saya saksikan, mungkin saya yang alami juga gitu, apa yang saya lihat gitu Mbak. Ya, bagi teman-teman yang mau misalnya nanti mau sekolah ke Aussie, bagi teman-teman dari Indonesia, nah kira-kira pernah nggak Mbak Arung mengobservasi secara spesifik, nah apa aja sih kira-kira seperti apa sih mental health problem atau mental health issue yang dijumpai oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia? Apakah seperti cuaca yang berbeda, karena cuaca kita pasti panas, hujan, tapi kita tidak punya 4 musim. Terus makanan yang berbeda. Terus bagi teman-teman yang Muslim juga mungkin cari makanan halal di luar itu susah kayak gitu. Nah, kira-kira atau culture shock juga bisa seperti itu, homesick. Nah, kira-kira apa aja sih spesifikasi kalau bagi mahasiswa Indonesia, kira-kira yang menjadi faktor mental health issue itu khusus untuk yang mahasiswa Indonesia itu seperti apa? Iya, mungkin kalau misalnya tadi menambahkan ya, selain terkait dengan kesulitan untuk mencari atau mendapatkan support ya terkait dengan kondisi kesehatan mental mereka, faktor-faktor penyesuaian itu pasti juga menjadi salah satu hal utama sih, khususnya adalah ketika awal-awal kedatangan dari para mahasiswa internasional ini gitu. Karena kan biar bagaimanapun kondisi cuaca yang mungkin berbeda gitu ya, mungkin suhu yang di sini cenderung lebih rendah, dan terus juga feel-nya tuh lebih kayak lebih kering ya. Kalau di Indonesia kan selalu ada cahaya matahari, terus humid juga gitu. Dan itu mungkin buat beberapa orang yang senang dengan sinar matahari gitu ya, biasa dengan sinar matahari, merasa bahwa mungkin tinggal di negara 4 musim itu terlalu dingin gitu buat mereka ya. Terus mungkin tadi juga yang tadi terkait sama makanan yang sempat saya ceritakan ya, bahwa tidak semua kota misalnya punya akses terhadap makanan yang memang kita mau dan kita butuhkan gitu. Mungkin kalau saya seperti di Sydney ini, alhamdulillahnya bersyukurnya ada banyak sekali ya makanan yang mungkin halal gitu ya, dan terus kita kalau misalnya malas masak mungkin bisa beli gitu ya. Tapi tidak semua kota di negara-negara tempat student ini tinggal itu provide atau menyediakan apa yang memang mereka mau gitu. Dan tadi kalau Mbak Sulastri bilang terkait dengan faktor homesick ya, itu jelas karena ya tadi karena mungkin selama ini kalau di Indonesia tuh banyak support gitu ya, sedangkan kalau di sini mungkin lebih sedikit, lebih terbatas gitu support yang mungkin bisa kita dapatkan ya, sehingga sedikit banyak tuh pasti akan mempengaruhi juga permasalahan seperti homesick, lalu juga mungkin bisa muncul loneliness ya, atau kesepian gitu ya, atau mungkin feel isolated, terutama mungkin pas dulu awal-awal masa-masa masa-masa pandemi itu ya, itu akan sangat-sangat berasa juga buat international students. Tapi sekarang kalau di Australia sendiri
kebetulan kondisinya sudah agak lebih baik dalam artian bahwa tidak ada lagi restriksi yang begitu ketat gitu ya. Itu mungkin sedikit banyak akhirnya membantu juga melonggarkan setiap orang itu untuk bisa mungkin ketemu dengan orang lain, sehingga akses dan koneksi sosialnya juga bisa jadi lebih termaintain lagi dibandingkan ketika di masa-masa awal pandemi gitu. Ya. Oke, super sekali jawabannya Kak Arum. Berarti semuanya mempunyai faktor juga ya, ternyata homesick, terus food dan cuaca. Saya juga ketika pertama kali ke Australia, saya juga mengalami seperti kayak homesick, terus kangen makanan Indonesia, dan itu juga menjadi salah satu tantangan tersendiri buat saya sebagai seorang mahasiswa internasional yang baru tiba di Australia seperti itu. Oke, kalau Mbak Fiona gimana nih? Kalau misalnya di Indonesia tuh tantangan atau masalah mental health issue yang paling mencolok di kampus-kampus atau di universitas di Indonesia itu seperti apa kira-kira? Oke, makasih Mbak Lastri. Jadi mungkin sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pandemi ya Mbak ya. Jadi sejak pandemi ini memang begitu banyak hal terjadi. Let's say pada saat itu di Indonesia itu sendiri ada gelombang PHK yang cukup besar, dan itu ternyata punya banyak dampak gitu di lingkungan sekitar kita di Indonesia. Di tahun 2020 dan 2021 aja disebutkan di PDS-KJI prevalensi orang dari 100% orang Indonesia ada sekitar 62-66% masyarakat yang mengalami kecemasan dan depresi, dan 80% di antaranya itu mengalami stres berat gitu, akut gitu ya. Dan itu tuh mempengaruhi banyak hal, nggak terkecuali dari semua rentang usia. Tapi yang paling banyak kena itu ya di rentang usia yang tadi disebutin sama Mbak Arum ya, di rentang usia 18 sampai 24, yang mana itu lagi produktif-produktifnya dan lagi di masa transisi, yang mana juga banyak lagi jadi mahasiswa yang juga bekerja pada saat itu. Jadi mungkin untuk sebenarnya itu adalah ada hal baik juga sih sebenarnya yang saya rasakan dari pandemi ini ya. Jadi kayak mental health awareness jadi lebih tinggi juga gitu. Kita jadi mulai mengenal apa itu isu-isu mental gitu, kenapa kita penting untuk tahu mental health awareness ini gitu. Tapi di sisi lain, mungkin kalau untuk konflik-konflik yang dialami di rumah, jadi kan kita apalagi dalam PPKM sekarang ini Mbak, banyak hal yang kita harus lakukan tapi di dalam rumah gitu. Semua yang kita biasanya lakukan di luar, berolahraga, bersosialisasi, studi, berrelasi dengan keluarga, bekerja, dan banyak hal lainnya itu yang biasanya di luar sekarang jadi di dalam rumah. Semua jadi serba terbatas, dan mungkin itu akhirnya jadi beban lain gitu yang menimbulkan mungkin jadi merasa burnout, merasa stres berat, dan sulit untuk bisa membagi kapan waktu pribadi dan waktu untuk tidak pribadi gitu ya, untuk melakukan hal-hal lain yang merupakan tanggung jawab mereka, yaitu tanggung jawab studi, tanggung jawab bekerja, dan sebagainya. Mungkin kurang lebihnya itu sih Mbak. Berarti masih ada benang merah ya keterkaitan antara rentang usia, yaitu dari umur 18 sampai 24 tahun yang menjadi prevalensi ya dari mahasiswa internasional atau mahasiswa di mana aja yang mengalami mental health issue seperti itu. Ya, kalau tadi seperti Mbak sebutkan, tentunya masalah PHK dan masalah-masalah internal yang disebabkan oleh COVID ini bisa menjadi external issue ya, atau external factor. Nah, kalau internal factor seperti tantangan akademis karena pandemi ini dan banyak mahasiswa yang tidak bisa ke kampus, otomatis kita tidak bisa bertemu dosen, bertanya lebih jauh tentang makul kita, dan tidak bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman. Nah, kira-kira itu bisa menjadi masalah internal akademis nggak yang bisa menyebabkan mental health issue pada mahasiswa khususnya? Iya, tentu aja Mbak. Karena kan itu kan anggapannya beban kuliahnya tetap sama ya, dan mungkin tuntutan yang kita harus penuhi juga tetap sama, tapi ternyata ada berbagai keterbatasan gitu. Terbatas untuk bertemu face to face, ngobrol dengan dosen, let's say untuk diskusi dengan teman-teman. Itu kan akhirnya jadi, belum lagi ditambah dengan dinamika di dalam rumah sendiri gitu. Kadangkala itu jadi bercampur aduk tuh Mbak. Bagaimana supaya bisa fokus kuliah di tengah dinamika-dinamika yang sedang terjadi di dalam rumah gitu. Kita nggak bisa menutup kemungkinan, mungkin kita yang mungkin biasanya sibuk dengan dunia masing-masing gitu ya, yang satu bekerja, yang satu kuliah, sekarang semua ketemu di dalam satu rumah, dan tentu saja ada konflik gitu. Nah, kadangkala itu yang jadi
mempersulit kita. Gimana cara kita tetap fokus mengerjakan tanggung jawab ini, tapi ternyata situasi di rumah itu kurang kondusif. Nah, mungkin itu salah satu faktor internalnya ya. Ya, dan seberapa penting nggak sih mental health issue atau mental health awareness ini bagi mahasiswa? Apakah penting banget atau biasa aja atau gimana gitu? Dan apa sih kira-kira dampak yang bisa ditimbulkan jikalau kita ignore atau tidak mengindahkan masalah seperti ini, like mental health issue ini? Kira-kira dampak yang akan ditimbulkan seperti apa? Oke, untuk soal penting nggak penting, sebenarnya tentu saja penting ya Mbak ya, kayak penting banget untuk kita aware dan mengetahui gitu. Oh ternyata kita tidak hanya perlu menjaga atau merawat tubuh dan jiwa kita tuh perlu juga gitu untuk dirawat. Tapi kadangkala ini juga perlu untuk kita take note gitu. Ketika kita aware dengan hal-hal yang bersifat mental health, kita juga harus hati-hati jangan sampai isu-isu kesehatan mental ini justru membuat kita jadi melakukan diagnosa sendiri gitu. Ini jadi bikin kita merasa, oh ya udah kan aku udah mulai tahu nih tentang isu-isu kesehatan mental, kayaknya aku ini deh, kayaknya aku B deh, kayaknya aku depresi deh. Nah itu sangat hati-hati ya, karena berkaitan dengan yang katanya pertanyaan Mbak Lastri tadi gitu, apa sih dampaknya ketika kita kurang memperhatikan isu kesehatan mental ini dengan optimal atau dengan baik. Mungkin yang pertama ya tadi saya bilang ada self diagnose gitu ya. Kita jadi menganggap oh iya ya kayaknya aku nih kayaknya gangguannya ini deh, dan kita akhirnya salah penanganan gitu karena ada diagnosa yang salah. Di sisi lain kalau misalnya kitanya nggak aware itu jadinya lebih parah lagi kan. Jadi tidak ditangani terus mempengaruhi kita dari secara keberfungsian secara sosial. Mungkin kita jadi nggak optimal dalam keseharian, bahkan bisa mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Ujung tombaknya itu pasti akan jadi bumerang buat diri kita sendiri, baik sekarang ataupun di masa depan. Ya, oke. Jelas banget ya penjelasannya. Oke, Mbak Rom, saya mau tanya nih, sebagai seorang psikolog, kira-kira seperti yang disebutkan Mbak Fiona tadi, self-identification untuk mengetahui tingkat apakah seseorang itu mengalami depresi atau kita merasa, aduh, aku kayaknya depresi atau aku kayaknya seperti ini, kayak gitu. Nah, kira-kira sebagai seorang psikolog, apa pentingnya peranan seorang psikolog terhadap early identification supaya orang-orang yang mengalami depresi dan lain sebagainya itu aware dengan kondisi mereka, jadi mereka tidak melakukan self identification seperti itu. Oke, makasih Mbak Sulastri pertanyaannya. Tadi yang disebutin sama Mbak Fiona benar ya, bahwa memang ketika seseorang itu menjadi lebih aware terkait dengan kondisi kesehatan mentalnya, mungkin di satu sisi dia jadi lebih peka terkait dengan dirinya dia sendiri gitu ya. Tapi yang memang perlu kita berhati-hati adalah jangan sampai bahwa kepekaan kita terhadap apa yang kita rasakan itu membuat kita melabel diri kita sendiri. Nah, fenomena yang saya lihat saat ini itu ada beberapa orang yang akhirnya seakan-akan kayak mengglorifikasi dan meromantisasi diagnosa-diagnosa yang itu dia lakukan sendiri gitu. Jadi kayak, oh iya, aku kan punya gangguan anxiety, aku punya depresi, tapi dia tidak pernah datang ke profesional sebetulnya untuk mendapatkan justifikasi atau diagnosa itu. Nah, itu yang berbahaya. Mengapa? Karena efeknya adalah selain itu dia akan jadi kayak melabel diri dia sendiri secara negatif gitu ya. Itu juga akan berdampak juga pada akhirnya bagaimana orang-orang memandang permasalahan kesehatan mental itu gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya langkah untuk mendeteksi awal ini adalah sebuah hal yang penting. Tapi kita perlu perlu untuk memfilter dan berhati-hati bahwa jangan sampai yang namanya self diagnose itu menjadi sebuah kebiasaan baru gitu ya. Termasuk juga adalah udah self diagnose tapi tidak memberikan treatment kepada diri sendiri. Nah, itu lebih lagi salah ya. Gitu. Sampai ada beberapa istilah ya yang saya pernah dengar juga kan, sempat dikritisi juga. Anak zaman sekarang tuh senang banget menggunakan istilah healing untuk sesuatu yang sebetulnya mungkin itu cuma sekedar mungkin refreshing aja gitu. Karena kalau kita berbicara terkait dengan healing yang sesungguhnya, penyembuhan dalam proses terapi psikologis itu tidak cukup hanya mungkin cuma sekedar jalan-jalan, lihat view bagus, enggak, tapi harus ada sebuah
usaha yang ekstra untuk membantu kita menjadi betul-betul pulih, betul-betul healing, sembuh misalnya dari permasalahan-permasalahan seperti misalnya mungkin trauma atau depresi yang mungkin memang sedang dialami gitu. Nah, oleh karena itu langkah yang tepat sebetulnya adalah kalau kita lihat di dalam piramida pertolongan kesehatan mental ya, kita bisa melakukan beberapa langkah. Di level pertama itu sebetulnya adalah langkah promosi. Yang ini sebetulnya sudah banyak banget dilakukan oleh komunitas-komunitas kesehatan mental ya, mempromosikan mengenai pentingnya kesehatan mental dan apa-apa saja yang mungkin perlu diperhatikan ketika misalnya kita mengalami sebuah permasalahan psikologis tertentu lah gitu. Nah, di level yang kedua itu adalah level prevensi yang sifatnya adalah pencegahan yang mungkin lebih spesifik. Jadi kita bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu nih yang mungkin lebih rentan memiliki permasalahan kesehatan mental. Contohnya, misalnya kalau yang sedang kita bahas sekarang international student. Nah, dan kita berikan tuh langkah-langkah atau strategi untuk bagaimana dia bisa mengenali tentang simptom yang dia miliki, tapi sekaligus juga mendorong dia untuk mencari pertolongan, untuk mengakses resource yang mungkin tersedia yang itu dia butuhkan gitu secara profesional gitu ya. Dan level yang ketiga yaitu adalah di level treatment. Nah, ini biasanya untuk mereka-mereka yang sebetulnya memang sudah memiliki sebuah diagnosa klinis tertentu sehingga harus dilakukan proses terapi gitu. Jadi identifikasi awal tentu menjadi sebuah hal yang penting dan para psikolog sendiri sebetulnya bisa berperan di semua level sih ya, di level promosi, di level prevensi maupun di level treatment itu sendiri gitu. Ya, berarti ada stage-stage ya, ada proses-proses untuk mengidentifikasi ya, apakah seorang itu sudah terkena mental health issue seperti itu, dan itu sangat penting untuk early identification. Iya, kalau mengenai support dari kampus untuk mahasiswa yang mengalami mental health issue itu seperti apa Kak Rom? Khususnya kampus-kampus di Australia, kesiapan untuk menerima mahasiswa seperti itu gimana? Support yang diberikan. Iya, jadi kalau sistem di Australia memang karena di sini juga awareness tentang mental health itu memang sudah lebih advance beberapa tahapan lah ya dibandingkan mungkin kampus-kampus di Indonesia. Jadi di sini saya rasa semua kampus sekarang sudah punya yang namanya klinik psikologi yang itu dia gratis bisa diakses oleh mahasiswa, dan sejak level awal, jadi sejak masa orientasi itu kebanyakan tuh sudah diberikan informasi tentang pentingnya memperhatikan isu mental well-being ini. Dan saya rasa ini adalah sebuah hal yang perlu buat diadopsi ya buat di Indonesia, karena di Indonesia mungkin belum semua kampus provide terkait dengan klinik psikologi gratis. Dan yang kedua adalah mungkin ada juga sistem-sistem kampus yang orientasinya itu masih mungkin perpeloncoan dan sebagainya. Padahal hal-hal kayak gitu tuh malah mungkin mengganggu masalah kesehatan mental gitu loh. Jadi instead of misalnya melakukan perpeloncoan senior ke junior yang bentak-bentak marah-marah gitu, lebih bagus itu memberikan edukasi mengenai isu-isu yang penting diperhatikan oleh mahasiswa, termasuk adalah isu mental health atau isu well-being ini gitu. Bagaimana caranya sebagai student misalnya kita memanage stres yang kita punya, bagaimana caranya kita mengelola waktu misalnya biar performa akademik kita itu juga menjadi lebih baik, dan termasuk juga di dalam proses itu ya itu memberikan informasi mengenai akses layanan atau resource yang memang mereka bisa akses. Jadi kalau klinik psikologi misalnya itu ada di mana posisinya gitu ya, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk meminta pertolongan ke sana, misalnya telepon gitu ya, atau juga bisa juga disertakan informasi mengenai web dari klinik itu kalau misalnya memang bisa daftar online. Nah, ada beberapa orang yang misalnya merasa kurang nyaman kalau misalnya in-person counseling ya, sehingga dia lebih prefer misalnya pertolongan-pertolongan yang sifatnya daring atau online. Nah, itu juga bisa sebetulnya diberikan informasinya mengenai apa saja layanan-layanan psikologi online yang mungkin mereka bisa akses, yang itu mungkin bisa di-provide sama kampus maupun yang kampus tahu itu memang disediakan gitu di sekitar negara bagian itu gitu. Misalnya kan kalau kayak di saya di Sydney itu salah satu layanan psikologi online itu memang disediakan sendiri oleh UNSW Sydney, dan itu juga
akhirnya juga bisa diberikan informasi juga kepada para mahasiswa. Dan akan sangat bagus kalau ada buklet ya. Ini saya sedang nggak bisa tunjukin bukletnya ya. Jadi itu kemarin tuh saya sedang mengikuti sebuah pelatihan yang namanya adalah Wellness Warrior Training gitu ya. Itu adalah pelatihan untuk para relawan yang memang passionate untuk membantu terkait dengan isu-isu kesehatan mental mahasiswa. Dan bagian wellness ini yang ada di bagian subbagian mahasiswa. Jadi kalau di sini tuh bahkan isu terkait kesehatan mental tuh sudah dihandle oleh satu departemen sendiri di dalam mungkin istilahnya kalau di Indonesia kayak senat mahasiswanya atau BEM-nya gitu ya. Mereka sudah handle satu departemen sendiri yang mengurus terkait dengan mental well-being student gitu. Dan mereka provide kayak satu buklet gitu ya. Isi bukletnya tuh sangat bagus karena di situ ada banyak tips terkait dengan self-care ya, atau merawat diri sendiri, terus juga ada juga beberapa layanan bantuan yang bisa mereka akses, misalnya kalau ada hal-hal yang sifatnya krisis, darurat, tiba-tiba muncul pemikiran untuk mengakhiri hidup harus kontak kemana misalnya, itu disediakan di dalam buklet itu. Dan bahkan bagusnya lagi juga misalnya mereka juga kasih informasi sangat penting misalnya untuk kita kayak bikin gratitude journal gitu. Itu sangat-sangat bagus dan saya rasa itu mungkin bisa juga nanti diadaptasi buat kampus-kampus lain atau buat teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Jadi di level student body-nya ya itu bergerak, di level institusi di kampus itu juga bergerak gitu ya. Dan termasuk juga adalah ya pertolongan personal. Nah, kalau di Australia sendiri itu ada yang namanya pelatihan mental health first aid. Jadi pemberian pertolongan pertama terkait kesehatan mental. Dan ini biasanya sering diberikan pada teman-teman yang care dengan orang lain dan mereka mau memberikan pertolongan pertama. Itu juga bisa menjadi salah satu opsi karena mungkin bisa jadi seseorang yang membutuhkan bantuan itu tidak harus langsung ke level diagnosa klinis ya, tapi mungkin bisa diberikan pertolongan pertama dulu di level kayak konselor sebaya gitu ya. Nah, nanti kalau emang ternyata dibutuhkan penanganan klinis yang lebih intensif, baru terus kemudian akan disarankan untuk menghubungi profesional. Gitu, Mbak Sulastri. Berarti sudah ini Kak ya, berarti komplit banget ya dari student body dan institusi sudah menyediakan semacam wadah untuk menjadi solusi bagi teman-teman yang menderita mental health issue seperti itu. Ya, kalau Mbak Fiona sendiri apa pernah mengalami atau pernah nggak punya pengalaman yang mirip dengan Mbak Arum atau gimana yang menurut saya yang lebih gimana ya dalam menangani mahasiswa yang mempunyai mental health issue di kampus gitu. Bagaimana sih pihak kampus memfasilitasi dengan fasilitas yang ada di sana, dan apakah bentuk semacam early identification atau support atau mentor sebaya dan lain seperti yang disebutkan Mbak Arum tadi, apakah ada wadah seperti itu? Oke, ini untuk di lingkup kampus atau yang di lingkup kampus? Oke, Mbak. Mungkin kalau misalnya untuk apabila ada mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental di Indonesia, sebenarnya memang seperti kata Mbak Arum tadi ada beberapa akses yang kita bisa ambil gitu ya. Mungkin 3 yang mungkin saya identify. Yang pertama itu dari kampus. Kita mesti cari tahu sendiri gitu, apakah di kampus menyediakan sarana konseling, apakah ada klinik gitu ya, untuk kita bisa melakukan konseling, daftar, dan cari tahu gimana caranya kita daftar gitu. Dan selain, mungkin kalau misalnya tidak ada gitu sarana konseling, mungkin bisa juga daftar konseling di beberapa biro-biro psikologi, atau juga udah ada beberapa platform lain sebenarnya, melalui aplikasi, bisa lewat startup, ada beberapa ini lagi juga biro psikologi yang ada di kayak Instagram, di sosial media lain yang sudah punya platformnya masing-masing gitu untuk daftar konseling. Nah, daftar konselingnya itu kadang-kala juga ada yang sifatnya peer counselor gitu. Jadi nggak harus langsung diagnosa klinis gitu, tapi juga konseling yang cukup untuk misalnya untuk membantu permasalahan yang normal bermasalah gitu. Dan itu udah berbagai ada berbagai beda media juga gitu, bisa lewat offline, bisa lewat online, bisa melalui chat, dan udah cukup banyak sih di Indonesia di situ. Atau kalau misalnya selain konseling di biro-biro lain itu, kita juga bisa datang ke beberapa webinar mental health, karena di Indonesia juga cukup banyak nih sekarang. Mungkin di setiap minggunya tuh pasti akan ada satu webinar mental health saya temui di mana-mana gitu ya, yang ngomongin tentang
stres, ngomongin tentang burnout, tentang perkuliahan, tentang work-life balance, itu banyak banget gitu. Dan itu biasanya gratis, bisa kita lihat juga, dan gimana caranya, di sana bisa diajarin gimana caranya kita self-help nih ketika kita lagi urgent banget tapi nggak bisa mendapatkan bantuan segera gitu. Ya, dan seberapa penting sih support dari teknologi atau support dari community untuk mental health issue ini, Mbak? Misalnya aja kan kalau dari sosial media kita bisa bantu dengan ikut webinar dan lain sebagainya. Terus dengan bantuan teknologi orang juga bisa melihat seperti itu apa aja sih kira-kira solusi yang diberikan untuk mental health issue seperti itu. Dan sepertinya keluarga juga bisa membantu untuk pemulihan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Fiona gimana tuh peran teknologi, sosial media, dan keluarga untuk mental health issue bagi penyembuhan mahasiswa yang mengalami mental health issue? Sebenarnya perannya itu saling berkesinambungan ya Mbak, yang maksudnya kayak baik dari keluarga, baik dari komunitas, maupun ke individu itu sendiri gitu. Kadang-kala memang faktor eksternal itu bisa membantu kita ya Mbak. Ketika kita punya komunitas, kita punya teman-teman di lingkup komunitas yang aware dengan kesehatan mental, atau kita bisa gabung ke organisasi-organisasi yang aware dengan kesehatan mental, atau di kampus sendiri gitu. Tapi di sisi lain, ada part yang tidak boleh kita lupakan juga nih Mbak, yaitu faktor internal ini gitu. Kadang-kala ketika kita sudah mulai aware bahwa oh iya ya ternyata isu kesehatan mental ini cukup signifikan dan cukup concerning banget nih yang perlu kita tahu banget. Tapi di sisi lain kita juga harus punya kemauan untuk proaktif nih, untuk keluar dari rasa keterpurukan itu kalau kita lagi nggak merasa baik-baik aja. Itu salah satu faktor terpenting dan kayaknya jadi salah satu faktor yang menentukan juga gitu, apakah kita bakal berhasil atau enggak melalui masa-masa sulit ini. Ya, berarti semuanya berkesinambungan, Mbak ya, dari teknologi dan keluarga itu sangat berperan besar dalam mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ya, pertanyaan terakhir Mbak Fiona, kalau dari Mbak Fiona sendiri, solusi apa sih yang bisa Mbak Fiona berikan untuk mengurangi mental health issue pada mahasiswa? Mungkin solusinya sebenarnya udah banyak dijelasin sama Mbak Arum tadi ya. Maksudnya kayak ketika kita mulai aware, start dari dalam diri kita sendiri, kita aware bahwa I think I'm not feeling fine now gitu, dan aku kayaknya butuh orang lain saat ini gitu. Aku perlu ngobrol deh, mungkin konseling, mungkin ke peer counselor, mungkin kita datangin konselor yang ada di kampus, atau mungkin mendaftar sendiri ke biro-biro psikologi yang udah banyak di mana-mana. Mungkin dari situ kita jadi bisa mulai dapet gitu ya, kemana seharusnya kita menjadi lebih baik tuh, kita betternya lewat ke arah yang mana nih gitu. Ya, jadi banyak banget solusi yang sudah ditawarkan ya, dari ikut webinar dan early identification, dan berkunjung ke psikolog juga bisa menjadi salah satu solusi ya yang bisa membantu mahasiswa untuk dalam hal mental health awareness ini. Ya, kira-kira ada closing statement nggak dari Mbak Arum atau Mbak Fiona sebelum kita ke pertanyaan? Mungkin closing statement, mungkin ini closing statement sebelum sesi pertanyaan ya. Nanti mungkin setelah sesi pertanyaan nanti mungkin ada lagi hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi terkait dengan isu mental health ini, jadi selain kita sebagai student itu perlu aware dengan diri sendiri, itu menjadi sangat penting untuk kita juga aware dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi artinya adalah kita sebagai sesama mahasiswa itu juga perlu saling peduli juga dengan kondisi teman-teman kita lain yang mungkin juga sebagai sesama mahasiswa, karena memang data itu menunjukkan justru mungkin lebih banyak itu orang itu akan me-reach out temannya dulu terkait dengan isu yang mungkin dia alami sebelum dia mungkin meminta pertolongan kepada profesional gitu. Nah, oleh karena itu akan menjadi bekal yang sangat penting buat student ini juga punya awareness lah, bukan cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Jadi saya selalu memberikan kayak semacam edukasi gitu ya, bahwa penting untuk menerapkan yang namanya 3L, look, listen, and link. Ketika misalnya kita
mungkin menemukan atau mungkin kita menyaksikan teman-teman kita yang mungkin sedang struggle dengan isu kesehatan mental yang dia alami. Look, itu berarti kita perlu aware, perlu care dengan mereka. Kita perlu perhatikan nih, apakah misalnya ada teman-teman di sekitar kita yang memiliki mungkin perubahan perilaku misalnya selama ini dia kalau diajak jalan kemana-mana itu selalu happy, selalu mau gitu ya, tapi terus tiba-tiba dia jadi lebih banyak menarik diri gitu, atau misalnya dia yang selama ini mungkin selalu datang tepat waktu terus tiba-tiba jadi sering terlambat gitu, atau mungkin dia memposting sesuatu di sosial medianya yang itu mungkin mengarah kepada permasalahan-permasalahan pribadinya yang menunjukkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi kita perlu untuk look, kita perlu untuk care, kita perlu perhatikan, dan kita say hi, kita tanya gimana kabarnya, apakah baik-baik aja, are you okay, apakah ada yang perlu saya bantu dan sebagainya. Gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita support ke mereka. Yang kedua itu adalah kita listen, dengerin. Jadi ketika misalnya nanti seseorang ini datang kepada kita, lalu mungkin dia mau untuk membuka dirinya, ya itu sangat perlu untuk kita mendengarkan tanpa menghakimi ya. Jadi kita dengarkan aja terkait dengan apa yang mungkin dia rasakan, yang dia alami, lalu kita bisa validasi emosi yang dia miliki ya. Jadi artinya adalah oh iya, lo memang pas sedang sedih banget ya, pasti pas sedang down banget ya kalau kondisinya kayak gini dan sebagainya gitu. Jadi mendengarkan dengan hati yang terbuka dan juga menghindari penghakiman. Jadi melakukan yang namanya validasi emosi. Dan yang ketiga, link. Kadang-kadang ketika kita mungkin sering jadi tempat curhat gitu ya, tapi kita mungkin juga lama-lama mungkin nggak kuat juga gitu ya, merasa bahwa ini kayaknya permasalahan dia mungkin udah terlalu kompleks, udah terlalu numpuk, kayaknya aku udah nggak sanggup lagi. Nah, itu penting buat kita untuk membantu dia mencari pertolongan yang seharusnya. Jadi kalau misalnya dia selama ini nggak tahu bahwa ada akses layanan kesehatan mental yang mungkin gratis, kita bisa bantu carikan, yuk kamu bisa ke layanan yang ini loh, gitu. Ya, atau misalnya kalau ada informasi-informasi penting terkait dengan kondisi kesehatan mental dia, kita bisa share juga terkait hal itu kepada dia. Datang deh ke webinar yang ini, misalnya ini dia bahas spesifik tentang yang ini, siapa tahu itu membantu, misalnya gitu. Itu karena memang tidak semua hal itu bisa ditangani oleh kita sebagai teman gitu ya, terutama kalau misalnya kita sebagai teman memang nggak punya background mental health profesional, pasti lebih sulit lagi gitu. Nah, jadi itu 3L, look, listen, and link. Dan itu perlu diterapkan oleh siapa saja yang mungkin sedang berada di sini, yang sedang mendengarkan terkait dengan pentingnya kesehatan mental buat teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih kembali Mbak Arum. Kalau saya state 3L itu look, listen, and link. Itu kita juga perlu menginclude validasi emosi dan menjadi active listener bagi orang-orang yang terkena mental issue dan membantu mereka, mensupport mereka seperti itu. Dan itu sangat sangat membantu untuk meringankan beban mereka seperti itu. Oke, kalau Mbak Fiona ada closing statement khusus sebelum kita ke pertanyaan? Iya Mbak. Mungkin saya akan membungkus kali ya semua bahasan kita dengan satu statement ini, yaitu mental health awareness is as important as physical and spiritual health. Jadi kita harus lebih concern juga gitu ya. We have to concern at certain level, don't hesitate to reach out to someone whenever needed. Mungkin itu aja Mbak. Ya. Thank you. Jadi mental health awareness sama pentingnya dengan merawat fisik kita sendiri itu. Intinya begitu Mbak Fiona ya. Oke. Thank you. Sekarang selanjutnya kita langsung aja ke sesi pertanyaan. Silahkan Mbak Devina untuk ditampilkan pertanyaan yang sudah ada di chat box. Ya, jadi udah ada 2 pertanyaan. Aku share screen aja pertanyaannya. Untuk yang mau nanya-nanya bisa juga langsung raise hand atau tulis pertanyaannya di chat box. Nah, ini pertanyaannya. Mungkin ini lebih cocok untuk dijawab sama Mbak Arum kali ya, karena ini mengenai organisasi PPIA sendiri. Oke. Ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama mengenai kira-kira program dan layanan kesehatan mental apa saja yang disediakan oleh PPI Australia sebagai salah satu komunitas atau support group terdekat bagi mahasiswa Indonesia. Oke, nah ini pas banget karena sebetulnya ini itu nanti baru akan saya sampaikan di akhir, tapi kebetulan udah ada yang nanya. Jadi memang di dalam Departemen Community Welfare
dan kebetulan saya juga adalah pemimpin dari Departemen Community Welfare di PPI Australia ini ya, itu kita rencananya akan melakukan apa namanya ya, selain sesi talk show seperti ini, nanti kita akan memberikan, jadi kita akan bekerja sama dengan para psikolog relawan ya, dan juga biro psikologi yang bersedia untuk berkolaborasi bersama kami untuk menyediakan yang namanya layanan konseling gratis buat teman-teman student internasional yang ada di Australia khususnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang membutuhkan gitu ya, nanti segera follow PPI Australia gitu ya, karena kita akan update nih informasinya. Kira-kira cara pendaftarannya seperti apa, lalu kira-kira mekanismenya bagaimana, itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut di dalam Instagram PPI Australia gitu. Tapi betul bahwa PPI Australia merasa juga turut berkontribusi juga pada pentingnya kesehatan mental buat mahasiswa, jadi nanti kita akan memberikan layanan konseling gratis selama beberapa waktu, di mana kita nanti akan bekerja sama dengan para psikolog dan juga konselor relawan gitu ya. Semoga itu bisa menjawab terkait dengan hal itu ya. Lalu mungkin yang kedua nanti yang kedua nanti mungkin bisa ditambahin sama Mbak Fiona ya, tapi saya coba jawab dulu. Jadi bagaimana meningkatkan kemampuan untuk bisa membedakan eustress. Jadi sebetulnya prinsipnya sederhana gitu ya. Jadi kalau eustress itu adalah stres yang membawa kita pada sebuah pertumbuhan diri, yang which is sebetulnya ini sedikit banyak ya mungkin mahasiswa juga ada yang mengalami yang namanya eustress ini. Misalnya kita stres karena harus bikin tugas, tapi misalnya tugas itu penting agar kita bisa paham gitu ya dengan materinya gitu. Lalu tugas ini mungkin akan membantu kita jadi bisa lebih berkembang keterampilannya terkait dengan critical thinking kita, presentation skill dan sebagainya. Maka itu adalah eustress kategorinya. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk kepada sesuatu yang sifatnya mengganggu fungsi sehari-hari ya. Jadi misalnya adalah jadi nggak bisa tidur gitu selama beberapa hari, jadi kehilangan nafsu makan misalnya ya, atau misalnya terus-menerus berpikir negatif tentang diri sendiri, aku nggak kompeten, aku kayaknya nggak pantas jadi mahasiswa di sini, mendingan aku mengakhiri hidup aja gitu-gitu. Nah itu berarti sudah mengarah kepada distress gitu ya, jadi stres yang membawa permasalahan terkait dengan keberfungsian hidup kita sehari-hari gitu. Jadi yang membedakan itu. Jadi kalau eustress itu biasanya sesuatu yang memang kita butuhkan untuk bisa improve produktivitas kita, performa kita. Tapi kalau distress itu sudah mengganggu fungsi kita sehari-hari. Kadang-kadang orang mungkin juga mengalami kombinasi ya. Jadi misalnya awal-awal ini mungkin eustress, tapi lama-lama karena sudah menjadi semakin kronik, dia nggak tahu bagaimana mengatasi itu misalnya gitu ya, akhirnya berdampak juga ke distress. Jadi stresnya udah bukan eustress lagi. Mungkin gitu. Mungkin Mbak Fiona bisa nambahin mungkin terkait dengan eustress dan distress ya. Silakan. Iya, makasih Mbak Rum. Ini udah jelas banget sebenarnya dijelasin sama Mbak Rum, tapi mungkin aku cuma nambahin dikit aja sih. Intinya kita menyadari bahwa setiap kita tuh punya ambang batas masing-masing ya. Kadang-kala apa yang buat orang lain itu berat, mungkin buat kita masih biasa aja gitu. Terus sebaliknya gitu, apa yang orang lain anggap biasa aja, ternyata buat kita tuh berat banget gitu. Menyadari bahwa ambang batas setiap kita berbeda, kita jadi harus lebih in tune gitu dengan diri kita sendiri. Apakah kita masih oke dengan stres yang kita rasakan sekarang, atau kayaknya ini udah terlalu mau bikin kita kewalahan nih, dan kita kayaknya nggak bisa nih menyelesaikan ini sendiri. Gitu aja sih paling, Mbak. Oke, makasih Mbak Arum sama Mbak Fiona untuk jawabannya. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ada yang mau tanya lagi, bisa ditulis di chat box atau raise hand. Nah, ada pertanyaan ini dari Mbak Indun. Dia bertanya, kira-kira approach apa yang bisa kita lakukan sebagai guru agar anak-anak tidak mudah merasa kena mental health? Dikit-dikit stres, ada tugas, dikit-dikit komplain, ada beban dikit, merasa harus segera healing. Nah, ini gimana? Oke, makasih pertanyaannya Bu Inin, bagus sekali. Ini mungkin kaitannya sama yang saya sampaikan ya, bahwa isu mental itu penting, tapi juga jangan juga kita terlalu mengglorifikasi atau meromantisasi hal itu gitu ya. Jadi gini,
Sebetulnya yang paling penting untuk dilakukan oleh guru adalah memberikan support sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswanya gitu. Nah, supportnya seperti apa? Mungkin kalau tadi mengadaptasi sistemnya promosi, prevensi, dan juga treatment ya. Untuk di level promosi misalnya guru-guru bisa juga misalnya di sesi bimbingan, kan ada mata pelajaran bimbingan dan konseling tuh biasanya ya. Nah, bisa jadi guru bimbingan dan konselingnya itu memberikan materi juga terkait dengan mental health awareness ini, tentang bagaimana caranya untuk mengelola stres, bagaimana caranya untuk meminta pertolongan saat dibutuhkan gitu ya. Terus di level yang berikutnya kita juga bisa di level prevensi mengidentifikasi juga secara awal kira-kira ada nggak ya student-student yang mungkin atau siswa-siswa yang mungkin lebih rentan nih mengalami permasalahan-permasalahan kesehatan mental. Nah, oleh karena itu sangat penting peran dari mungkin wali kelas misalnya mengamati perkembangan siswanya. Misalnya kalau selama ini siswanya itu performnya bagus kok, tapi tiba-tiba setelah ibunya meninggal jadi drop ya semua nilainya. Nah, bisa jadi itu adalah tanda-tanda terkait dengan isu mental health gitu. Jadi sebagai guru kita pun juga perlu peka gitu ya. Lalu di level treatment ya kalau misalnya ternyata nanti di sekolah teridentifikasi bahwa dia butuh bantuan lebih, sangat bagus kalau guru lingkungan sekolah itu memberikan support untuk dia bisa akses. Lalu gimana caranya biar student atau siswa itu nggak gampang mengeluh gitu. Nah, ini memang kalau kita bahas ini tuh akan jadi lebih panjang karena bisa jadi mungkin memang ada tipe-tipe siswa yang bawaannya jadi mungkin secara pola asuh dan sebagainya membuat dia jadi lebih gampang mengeluh gitu ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah bisa jadi kita sebagai guru juga perlu nih mengkomunikasikan ya mengapa misalnya tugas ini adalah sebuah tugas yang penting gitu. Lalu kita mungkin juga bisa juga melibatkan siswa atau bernegosiasi terkait dengan bagaimana the best way atau cara terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, berapa tenggat waktunya yang mereka sanggup gitu. Jadi mungkin kita bisa libatkan mereka ya, sehingga nanti ketika kita memberikan deadline harusnya mereka udah nggak komplain lagi gitu kan. Karena kan ini adalah sesuatu yang mungkin sudah pernah kita diskusikan, sudah disampaikan di awal dan sebagainya. Mungkin itu kalau dari pendapat saya. Mungkin Mbak Fiona boleh menambahkan ya yang mungkin lebih dekat gitu ya usianya dengan anak-anak SMA zaman sekarang gitu, SMP. Bener banget Mbak, memang kayaknya di generasi-generasi SMA, remaja-remaja sekarang tuh gampang banget ya mengglorifikasi gangguan mental gitu ya, kayak seolah-olah tuh depresi dan kecemasan atau stres itu adalah sesuatu kayak ibarat kata kita ini kayaknya superhero gitu yang berbeda dari yang lain dan perlu penanganan khusus dan kayak merasa diri spesial. Jadi memang ini jadi tantangan tambahan apalagi untuk para guru di tengah pandemi ini yang mengajar pun terbatas ya, harus serba online dan kadang untuk anak-anak SMA kan agak sulit untuk punya awareness untuk belajar sendiri gitu. Mungkin untuk ibu gurunya sih akan lebih baik, jadi lebih mungkin udah benar banget gitu dijelasin sama Mbak Arum gitu, karena semuanya itu kita perlu aware, tapi di sisi lain jangan sampai itu jadi beban buat kita yang jadi bikin kita, aduh gimana nih, jadi 100% full hidup kita memikirkan siswa-siswa kita yang ternyata lagi mengglorifikasi dirinya sendiri gitu. Pada batas wajar kita aware dan concern terhadap mereka, tapi kalau kita merasa udah melakukan yang terbaik, kita sudah memberikan edukasi dan berbagai banyak hal yang udah diceritain sama Mbak Arum tadi, ya oke lah, kita lebih baik kita serahkan itu ke orang tua dan Tuhan yang membantu anak-anak ini juga ya Mbak ya. Paling itu dari saya. Thank you. Ya, makasih Mbak Fiona, Mbak Arum buat jawabannya. Kalau begitu, ini udah waktunya kita tutup sesi tanya jawab kita. Nah, terima kasih banget untuk para guest speaker Mbak Fiona, Mbak Arum, Mas Reza, sama Mbak Finandita. Dan terima kasih juga untuk semua para peserta yang udah datang hari ini. Semoga acara PPIA kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Makasih Sampai semuanya. jumpa di acara Mental Health Awareness selanjutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih buat Mbak Vina, ya, Mas Reza, sudah hadir, dan para